Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Terima kasih atas waktunya. Puasa dapat berapa hari ini? 4 hari ya? Lima. 5 ya. Iya. Jadi kami sengaja ke sini karena ingin memantau, mengevaluasi hasil polinasi ya dan lain-lain. Jadi mohon ketika saat saya memberikan briefing ya, untuk diperhatikan karena tidak bisa ngulang lagi saya. Dan mohon maaf jika mungkin kemarin ada salah kata, saya juga dimaafkan, sama juga dimaafkan karena sekarang bulan Ramadan ya. Jadi kita harus legowo. Dan sekarang jika teman-teman tidak memperhatikan, tidak bisa saya ngulang lagi. Karena teman kan nyadari juga kita sekarang puasa, otomatis energinya berkurang ya. Makanya saya minta kalian fokus. Tidak ada perbedaan di sini, semuanya sama, ingin satu tujuan. Dan sekarang alhamdulillah ada Bu Desi juga bisa membantu Pak Galuh ya. Jadi saya langsung saja karena ini sudah waktunya mepet. Di perkiraan sekitar tanggal 19 kalau dari rencana kemarin, sekarang tanggal 7 berarti sekitar 12 hari lagi. Setelah kami evaluasi, ternyata harapannya masih belum sempurna sesuai yang kami harapkan gitu kan. Nggak tahu, informasi sekilas memang ya saya sendiri juga paham lah kondisinya. Bu Desi juga tadi memberikan info bahwasanya setiap ada instruksi itu yang nerima instruksi itu hanya beberapa orang yang masuk saja gitu kan. Ketika yang tidak masuk itu tidak masuk instruksinya gitu kan. Info, briefing dan instruksi. Jadi ketika ada instruksi, karena ini tanaman pare ya, bukan tanaman semangka yang kemarin bisa agak slow ya kayaknya kan. Karena ini tanaman menjalar, otomatis perkembangannya itu tidak menunggu berhari-hari gitu kan. Sehari pun kalian dari sini sudah banyak perubahan. Kalian kan sudah paham sendiri. Apalagi karakternya pari kalau sudah umur di atas 20 sudah pupuk tunggal. Sampean kalau memang nggak sesuai dengan nggak ada niat, maka akan keteteran. Ini sampean hanya nanganin satu bedeng aja, saya lihat tidak bisa maksimal gitu kan. Padahal ini kan UKK ya, uji keahlian dan Kompetensi gitu kan keahlian. ya. Tapi ketika sampean ya maklum kita kan memang pas Ramadan, tapi bukan alasan ya. Harusnya Ramadan lebih bersemangat, diniatkan untuk ibadah kan gitu. Insyaallah pahala kan gitu. Bukan ada tekanan kan gitu ya. Yang pertama dari pemangkasan aja saya kira masih ada belum yang 100% terlaksana. Dalam artian boleh jadi alasannya memang tanamannya gak bareng ya. Cuman ketika gak bareng, ketika sudah saatnya mangkas karena dia sibuk dan sebagainya, akhirnya terlewatkan. Ada kan? Saya lihat ada gitu kan ya. Yang kedua, perambatan bisa jadi masih belum sangat rapi ya. Memang sengaja saya belum kesini kemarin itu untuk menjelaskan tentang perambatan, dan teman-teman saat briefing kemarin kebetulan kurang enak suasananya, jadi tidak bisa fokus. Nah, sebetulnya instruksi yang akan kami sampaikan untuk paria ini sesuai dengan pengalaman di petani yang sudah ada. Ini tanaman single, maka akan ngawin nanti di cabang. Rencana kami di cabang. Makanya saat umur 31 aja saya belum keluar, itu maklum memang. Kalau mau ngawin di batang utama itu seharusnya sudah sekarang dapat 4 hari dapat sudah. Ini kan tapi akan cukup tinggi ya. Jangkauannya susah. Kalau yang rata-rata kemarin lanjaran sampai di sini. Cuman Pak Turki kemarin minta 2 meter, kayaknya cukup tinggi. Instruksi pertama, sampean lakukan topping di batang utama. Itu di pucuknya dipotong ya, pakai pisau atau tangan ya. Setelah topping besok disemprot bunyi. Nah kemudian setelah Dengarkan. topping
cabang-cabang ini silakan sampean berkreasi lagi untuk melakukan perambatan, dirapikan, ditalikan ke sini gitu kan ya. Kemarin ada yang ngusul, ada membatas, saya bilang nggak usah karena sampean rugi waktu dan sebagainya. Masang tali kan percuma ya. Tujuannya shelving ini kan ngawin satu tanaman, bukan berarti harus dikasih membatas supaya tidak terjadi crossing. Dan juga meskipun sampean dikasih triplek gitu kan tapi sampean yang melakukannya tidak sesuai instruksi ya percuma kan ya. Atau ngecuknya agak rapet, akhirnya ada Hewan. kontaminasi hewan kan gitu. Pahami dulu apa itu shelving, itu apa, polinasi dalam satu tanaman kan gitu. Polinasi diri sendiri untuk mendapatkan kemudian genetik yang sama dengan tanaman sebelumnya, induknya kan gitu. Nah, untuk proses perambatan silakan diatur, walaupun numpuk, sampean kan punya ini ya, harus punya pengamatan. Kalau bisa satu tanaman ini tidak boleh ngambil sini ya, anu sendirilah apa namanya, si hati-hati sendiri, tidak boleh meskipun ngasih pembatas rugi nanti ya. Jadi instruksi yang pertama yaitu sekarang sampean itu topping di atas ya. Yang kedua, melakukan perambatan cabang, dirapikan, jangan terlalu dirimbunkan. Itu dua instruksi itu yang harus cepat dilaksanakan. Yang ketiga, segera mungkin. Saya lihat di sini ini perlu diketahui, saya sudah bersepakat dengan Bu Desi dan nanti akan dipantau oleh Mas Agung, dibantu. Dan di situ mungkin termasuk kami akan mengambil penilaian untuk disodorkan ke Pak Taufik, bahwasanya yang paling riskan dalam proses kegiatan benih itu adalah polinasi, karena kita akan membutuhkan benih ya. Kalau ketika sampean itu tidak melakukan penyerbukan, dalam artian prosedur polinasi itu ada yang dilanggar, maka pencapaian dalam satu tanaman target untuk menjadi buah itu tidak tercapai kan gitu ya. Karena apa? Ada prosedur yang sampean lalai. Yang pertama, isolasi bunga itu banyak yang lolos, saya lihat di sini banyak yang lolos. Jangan, nggak usah apa namanya, kita harus terbuka ya, introduksi diri ya. Itu aja lah ya. Saya tahu itu apa pasangan atau bukan? Itu pasangan tuh. Iya, sama. Satu tanaman. Iya kan? Berarti nggak tahu atas nama siapa. Itu saja. Kalau sekalian itu bermitra dengan kami di petani gitu ya, terus ada pengawas, itu dimarahi oleh tugas gitu kan. Apalagi di sini untuk kakak pendidikan itu satu tanaman itu ya, itu mekar ya, itu apa artinya kan gitu. Jangan nyalahkan alamnya, jangan nyalahkan kitanya kan gitu, jangan nyalahkan sistem, jangan nyalahkan Pak Guru kan gitu ya, salahkan diri kita kenapa gitu. Sampean kan ingin terbaik gitu kan, tapi kalau sampean tidak bisa melakukan yang terbaik dengan cara pengamatan yang sungguh-sungguh, melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, itu banyak kelewat. Karena momennya kalau ketika itu ini kan shelving, jadi bunga jantan itu kan terbatas ya. Kayak gini, ini ada bunga jantan, ini pasangannya nanti dengan ini. Nah, kalau sampean nanti ini los, tidak tahu losnya itu teledorkah atau tidak masukkah, dah hilang satu, nanti di atas yo. Nunggu di sini masih sekitar 3 hari lagi gitu kan. Calonnya banyak ini kan, ada ini betina, jantan, betina. Ini maksimal 4-5 buah. Saya kira sudah cukup. Jadi nanti kami target per tanaman 4-5 buah yang terpolinasi. Terserah nanti posisi buahnya, yang jelas yang paling bagus itu setelah not 7 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan sudah dipangkas di bawah not 7. Ini aja not berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan harusnya dibuang ya.
Nah, di sini juga teman-teman enggak perhatian gitu kan. Ini kalau gak dibuang kan nambah beban tanaman untuk ini nutrisi kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti polinasi di not ke 9, 7, 8, 9, 10, antara 9 10. Biasanya yang not 8 itu buahnya pendek, kan pernah tahu kan ya. Kalau enggak paling yang bagus 10, 11, 12. Cabang-cabang di sini sampean betul-betul nanti diperhatikan ya. Sementara karena kondisi cabang masih kecil, jadi ada harapan sampean masih untung sih. Karena kita melakukan instruksi tanaman single ini kan sebetulnya kan inginnya seperti di topping seperti ini. Cuman ini karena tanaman lanjarannya tinggi, agak ditinggikan sudah. Nah, kalau sudah di topping maka ini akan cepat besar nanti ya. Karena sudah di stop makanan ke situ, di stop fokus ke sini nanti. Nah, di sini kan sudah lengkap sudah. Dalam artian apa yang dibingungkan kemarin itu bunga jantan dan betina yang tidak bareng, akhirnya di sini bisa bareng ya. Makanya kemarin saya agak santai saja karena fokus kami nanti di cabang. Tapi ketika sampean sudah kita instruksikan di cabang sini masih lalai, ya sudah ketinggalan sudah ya. Berarti nanti disepakati aja di not 10 ya, dicari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 10. Ini insya Allah berapa hari lagi nih teman-teman yang pernah pengalaman? 4 hari lagi ya. Calon jantannya juga banyak. Ini hati-hati jangan sampai kalau ini tidak ada ya ada satu ini lagi, cuman terus kalau keteteran terus takutnya nggak ada bunga jantan kan hilang sudah kesempatannya. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15 cabang ini sampean polinasi masing-masing cabang satu aja lah, maksimal 2 kan potensinya, cuman 1 karena ini buahnya cukup besar. Nah, cuman resikonya sampean saya ngawin cabang ini meskipun agak lambat sekarang ya bareng nanti ini. Makanya sampean kalau sampean enggak betul-betul peduli dan peka, enggak masuk sehari ini tek kabeh satu tanaman ya nih ya. Masih nunggu tanaman yang cabang-cabang di atas momennya habis sudah. Ini aja kan not 10, 11, 12 kondisi bunga kan sudah hampir sama. Berarti dalam satu hari ngecup itu sampean bisa jadi bisa semua gitu kan ya. Itu tujuan kami supaya sampean polinasinya tidak terlalu lama, agak dipepetkan dengan cara di topping di batang utama. Kalau gak di topping polinasinya santai, ini ngawin besok, itu besok lagi, itu besok lagi gitu. Jadi akhirnya kan 20 hari. Nah kalau kami ngawin di cabang bisa jadi ini satu tanaman dilakukan 2-3 hari sudah full buah ya, full polinasi ya. Jadi itu saja kalau hal hama penyakit sama pembukaan saya kira sudah standar, sudah apa yang kita instruksikan bersama. Ya perampatannya yang ini ya tolong masa mau dikasih nilai bagus kalau gini ya. Ya dipikir dewe lah. Iya nggak masuk yang kayak gitu Pak. Ya itu 1 hari tidak masuk, 2 hari tidak masuk, terus gitu. Yang sering masuk aja kadang masih terlewat ya, kadang yang enggak kan gitu ya. Nah yang sekarang silakan tadi Bu Desi kan usul boleh untuk ngecup itu jam-jam 9, jam 10 seperti sekarang boleh. Walaupun nanti sampean besok ngecup, sekarang ngecup besok belum mekar kan enggak apa ya. Kan sudah pengalaman di Semangka kemarin. Ketimbang nanti masih sore kan capek ya. Jadi sekalian di sini duhur pulang sudah ngecup kan gitu ya. Untuk hati-hati, iya ada apa. Nah,
Kalau ciri-ciri bunga kan sudah kalian pahami. Mungkin sampean juga lengah di ciri-ciri bunga yang siap diisolasi. Pertama, bunga jantan. Kalau dipetik eman ini. Bunga jantan itu jam-jam segini sudah kelihatan agak kekuningan ya. Beda dengan bunga jantan ini kelihatan ya. Bunga jantan ini sama ini kan beda. Kalau ini tak kira nanti dicup tak kira. Kalau ini pasti nanti dicup. Bunga betina ini yang bawah atau yang atas yang mau dicup nanti ini? Yang bawah sudah paham ya? Iya. Nah, yang ini pasangannya yang itu. Yang jelas statement terlalu banyak bunga betina, jarang jantan itu mungkin di awal-awal benar, tapi kalau sekarang pas umur 31 hari itu akan seimbang, tergantung kalian sudah. Jadi nanti gak ada alasan gak ada bunga jantan sudah ya. Kalau masih ada alasan gak ada bunga jantan berarti sampean yang lalai, begitu aja. Nah, yang kedua, kami sudah sepakat dengan Pak Galuh dan Bu Desi, kami akan melakukan pengawasan khusus. Nanti Mas Agung, ya udah tahu nanti Mas Agung di lobby oleh yang bersangkutan, tapi yang jelas Mas Agung harus apa namanya ya, harus independen ya. Jadi kami akan mendata per anak nanti temuan-temuannya. Misalnya satu hari ini potensi bunga yang dicup ada dari 15 tanaman, ada 15 bunga ya. Ternyata yang dicup oleh sampean 7. Yang nggak dicup berarti 8. Itu nanti dicatat sama Mas Agung. Tiap harinya dicatat atas nama siapa. Kemudian kami setorkan ke sekolah, ke Bu Desi dan Pak Galuh, itu sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian juga. Karena dari prosedur itu adalah nilai yang paling tinggi di polinasi sebetulnya kan ya. Makanya saya harap sebelum ini mulai besok Mas Agung ya, sudah mulai ya, Mas Agung akan tiap hari ke sini, akan mengawasi itu pertanaman, maka laporannya akan nyampe ke kami ya. Sampaikan yang tidak masuk, laporannya sampean sudah mulai dinilai. Kalau kemarin kami nilai itu hanya untuk motivasi, kalau sekarang nilainya sudah tidak ada ampun ya, sudah asli lah. Karena kalau ini tidak bisa dimanipulasi lagi sudah. Kalau saatnya ngawin ya ngawin, nggak boleh besok harus ngawin gitu. Saya kira itu dari saya. Jadi yang pertama cek dulu cabang yang masih belum kena pangkas di not 8 ke bawah, 7 1 sampai 7 dipangkas. Kemudian batang utama itu langsung di topping di paling ujung lah ya. Kemudian ini dirapikan, kasih tali yang bagus, dirambatkan semua ke sini ya. Jangan terlalu numpuk-numpuk juga. Tali ya. Ini nanti tali ke sini, yang ini ke sini gitu kan. Nah, terus sekarang yang sudah di batang utama karena ada bunga, tidak apa-apa dikawin sudah dulu. Karena takut di sini nanti teman-teman juga teledor, makanya di sini yang sudah ada boleh dikawin ya. Itu saja dari saya kira. Kalau prosedur polinasi saya kira teman-teman sudah paham dari awal, ialah menyiapkan alat bahan, kemudian melakukan isolasi, kemudian polinasi, kemudian penyerbukan itu kan, ngasih tali, ngasih bungkus, ngasih benang, staples, selesai laporan gitu. Nah, tapi dalam proses itu saya kira ini satu bedeng 15 tanaman cukup sekalian. Maksudnya itu mampu. Harusnya itu kalau yang di Rowo itu satu orang bisa 500 tanaman sudah ya. Itu orang yang sudah lihai tahun-tahunan gitu kan. Yang kalau orang belajar minimal itu 150 200, tapi ini 15 tanaman masa gak mampu ya. Kalau saya gak mampu ya Allah alam ya. Ada yang ditanyakan? Mumpung Pak Husen di sini, ayo tanyakan. Oh ya, emang opong, petik aja sudah. Saya tak lihat apa channelnya. Saya kira cukup dari saya.
Mungkin ada yang ditanyakan. Ayo silakan tanya. Kalau perambahan apa itu cabangnya ke nganan semua, ngiri semua. Masih biar nggak tempuk. Kalau perambatan silakan. Sampean itu yang penting dirambatkan kalau saya. Ayo. Kalau ke kanan, ini ke kanannya kemana? Ke atas. Intinya itu sirkulasi tetap masuk kuncinya. Ayo. Dan bisa dibedakan tanaman yang kanan dan yang kiri itu diatur lah gitu kan. Meskipun nempuk gini kan ya, ini nempuk ya. Tapi kan kelihatan jalurnya ya. Dah harus dipisah gini jangan. Kalau terlalu gini kan numpuk nanti jamuran juga, nggak ada sirkulasi ya. Ini ditali sini, ini ke sini. Oh, cara topping. Pak, anak-anak minta contoh cara topping. Loh, tapi oh ini. Perhatikan, Rek. Sudah dikasih contoh. Paling ujung. Paling ujung ya. Coba Pak lihat, Pak. Langsung di topping. Kemudian besok disemprot. Cakran. Segitu yang dipotong, berarti nggak terlalu panjang. Ya kalau pas jadwalnya dengan insek barengkan ya. Ini funginya kalau bisa maksimal 3 sendok sudah ya. Tambah lagi karena cuaca kan ini kan kelembapannya panas, hujan cepat. Ini mildonya masih aman. Makanya kalau sampean instruksinya jalan, insya Allah aman. Kalau yang pertama sampean romoro nyemprot ke tonon. Apa kata? Terus kalau ada ulat, sementara jangan terlalu pakai obat-obat yang mewah, kita saja dulu deh ya, karena kan mampu lah. Pakai pestisida ya. Iya. Kalau ngerambat ini patah. Dengarkan, Rek. Ya kalau ngerambat hati-hati. Terlalu kuat, terlalu kuat singset. patah ya. Terlalu aman. semangat itu, Pak. Ada lagi. Nah, nanti kalau sudah semua jalan, mungkin nggak tahu nanti ini apakah adik kelas untuk memberikan kesan terbaik ke Pak Taufik nanti ya. Satu dirapikan, apa adik kelas apa gotong royong nanti. Ini polinasi sampean paling sejam lah. Itu sejam tuh. 1 jam polinasi dilanjut langsung isolasi kan bisa, Pak ya. Nah, pas santai yo Roma deh rambat cek itu di ojo ono wes jangan kemana-mana pikirannya ya. Sopo sing rame ae iki? Sopo sing rame? Ada yang ditanyakan lagi info-info Kasih ini info, Mas. kayaknya separuh ya yang datang ya. Yang paling separuh yang datang Ibu ya. Tadi ada yang sudah pulang, dari habis polinasi pulang. Apa? Kalau cabang hujannya seru. Kan cabang utama kan itu udah panjang. Kalau panjang itu langsung diturunin gini apa gimana? Ini gini, topping sudah. Udah. Setelah ditopping, Gitu aja, Pak, arahnya. Iya udah. Lagi rohan kan tunggu. Iya. bisa tumbuh dan berkembang lagi. Ayo lagi yang nanya. Belum nyampe atas gini Pak, langsung di topping apa Tunggu aja kita. Tunggu sampai ngepol itu, Pak, tali atas itu. Tunggu sampai melebihi batas. Karena kalau nggak sampai sini emang. Siapa tahu ini kan menyumbang bunga jantan, bunga betina kan gitu ya. Potensi. Terus Pak, yang ini yang sudah terlanjur mekar seperti itu Dipetik dah. petik semua ya? Wajib dipetik. Wajib dipetik. Pasti. Eman-eman. Kilalap, Rek. Nah, yang maksud saya tadi itu udah boleh ngawin di not agak bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bakal buahnya pendek ya. Jadi yang dipolinasi di atas not ke 8. Mulai 10, 11. Iya, di cabang. Jadi not ke-7 itu dipangkas, Pak ya? Not ke-8 Enggak dipangkas. enggak dipangkas. Di bawah 8. Tapi dibiarkan. Dibiarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan masih ada ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti
dirapatkan ya. Pakai tablet sekali gini. Paham sudah? Jadi sampean banyak ini kegiatannya. Terus cupan itu jangan di buang-buang gitu ya. Dirapikan lah. Eman itu ya. Terus Itu kan dipakai lagi bisa. ya itu dipakai lagi. Setelah semuanya ini berjalan, polinasi jalan, tinggal kebersihan sudah. Karena nambah nilai ya. Iya. Ada lagi? Mumpung saya belum keluar dari sini. Mumpung masih ada Pak Husen, ayo tanya. Soalnya kalau nanya di HP itu nggak bisa dijelaskan. Iya, jelaskan nggak ada contohnya nanti kalau nanya belakangan ya. Saya tanya. Hah? Nah, cerita takon nih, Nal. Tanya apa? Tanya apa nah? Jadi sampean. Udah be, sampean naik. Tanya tentang apa? Ini tahu. Ini Bu. Oh, Sama aja pertanyaannya apa? Aku yang takon. enggak, Bu. Apa sampean? Hah? Apa sampean titik? Orang tak. Mari. Sudah jelas apa? Belum jelas? Sudah jelas apa? Sudah, Rek. Ya, begini. Pak Dadanya kan kemarin kan katanya suruh yang itu. Sama itu. Itu kan betina, Pak. Yang jantan kenapa? Waktu ngawin satu, Pak. Lanjutkan Ini pertanyaannya. Pak, waktu yang jantan Pak kan kebesaran nggak pakai itu. Terus caranya gitu. Iya, disobek ini. Iya, jantan. gitu ya Pak. Disobek dong didapatkan. Sebetulnya. Tapi ya banyak lama kegiatannya. Kalau lebih hati-hati itu pakai kertas, saya dibungkus gitu, pakai kertas layangan boleh, dilipat pakai kertas untuk ngecup isolasinya itu kertas semua, cuman kan lama juga dia. Kalau betina saya nggak bermasalah. Pak Nah betinanya kan ini mana wis barusan? Melondo. ini Pak yang ini. Nah. Kalau ada pelepah jagung, dagingnya itu nyari ya, buat salad. Buat apa? Buat salad. Salad itu apa, Pak? Anu dah. Ganjel. Ganjel. Ya, di sini diganjel. Didorong Kalau pakai itu ada- tambahnya. Kalau pakai ini takut busuk karena kan Didorong, Pak. Iya, kemarin pakai itu Pak. ya. Tapi yang betina yang rawan. Iya Pak, jantan betina gitu kan ya. Lawan kabeh. Insya Allah ada kilo jatuh dah. Di anu wae. Ya, itu pakai jagung kan ada itu. Apa? Sampai ambil dagingnya, Kamu ngaku. terus kemudian dibuat ini ya, Iya. dibuat ganjel. Insya Allah kalau ada angin banter, ada kilo jatuh. Apalagi ya itu penting juga itu teknis kan. Sampean gini, ini bisa masuk akal juga. Pertanyaan yang bagus ya. Pak saya sudah ngecup Pak. Kemudian Mas Agung data sampean sudah merasa ngecup semua. Tapi berhubung sampean teledor dalam artian tidak hati-hati, tidak punya inisiatif Jatuh. supaya tidak jatuh. Kemudian kan jatuh. Akhirnya terhitung tidak dicup kan gitu. Yang rugi siapa kan gitu dah. Ya. Karena itu teknis di luar SOP, di luar prosedur kerja. Kreasi sendiri kan gitu ya. Iya. Kalau sudah alat bahan sudah benar gitu kan. Cuman kan alam kita kan tidak paham kondisinya, sampean yang paham. Itu di prosedur kerja tidak ada ngecup kemudian disalet atau dijangkel tidak ada ya. Itu hanya tambahan gitu kan. Ada lagi itu Kreativitas. bagus itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sampean harus pikirkan gitu. Kalau yang sudah pengalaman, yang sudah memang peduli bener itu akan nyampe lah pikirannya itu, wah nanti ini kejadiannya ini gimana ya gitu ya. Ada lagi, ada pertanyaan ini banyak ini yang perlu dibahas sebetulnya. Tapi kalau saya tidak mau bahas, ya ada keluar nanti ilmunya saya kan gitu. Memang harus dipancing. Ya kemarin memang ada pertanyaan. Kalau misalnya ini pertanyaan lah, kalian yang jawab dulu. Dalam satu tanaman, tapi saya lihat tadi di cabang kan akan seimbang ya. Tapi ketika nanti
dua betina. bunga betina sudah siap dicup, sedangkan bunga jantan atau ada dua bunga betina sampai 3, bunga jantan hanya 1 gitu. Nah yang 2 itu mau dikembangkan. Di poligami. Nah cara poligaminya gimana? Ibu kan terbatas itu juga harus dipikirkan. Kalau sampean teknisnya sama, poligami pertama betul semua kan habis yang gitu. Berarti caranya gimana? Kan harus adil ya. Terus adil Rek. Cowok sama itu harus adil ya. Ya gimana caranya? Bagi waktu. Hah? Bagi ini kepala putihnya itu dibagi ya. Iya. Kan kepala putih itu. Iya. Bukan badan putih. Bukan tangan putih. Kepala putihnya dibagi 2 ya. Iya. Yang satu untuk yang cewek satunya, yang satu untuk cewek satunya. Iya bahasanya langsung gitu dah. Biar paham. Apa lagi? Terus kalau saat itu tidak ada cowoknya sama sekali gimana? Kan eman dibuang berarti kan? Iya. Ya dibuang. Sebetulnya ada solusi, cuman kami belum berani. Lampune urip ini. Melakukan seeding, kawin tangga. Tanaman sebelah. Ya, tapi bukan selingkuh dia, halal gitu. Alah. Asalkan tanaman ini seragam dengan ini gitu ya. Kalau ini tidak seragam, haram ya. Iya. Karena akan terjadi crossing satu gitu. Kalau ini dan ini sama, dikawinkan sah ya. Karena karakternya sama. Nah, di situ sampean itu jurusan PPT itu di genetik, belajarnya bener sudah di genetik ini. Nanti ini sampean selfing tujuannya apa? Kalau nanti di selfing turunannya berbeda, berarti yang selfing ada yang salah kan gitu ya. Entah nanti bawa serbu dari mana tiba-tiba masuk ke sini kan gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada ilmu breedingnya, pemulihan tanaman. Belum dikasih ilmu ya. Ada sebenarnya Pak, kan ada ilmu pemulihan tanaman. Siapa yang ngajar? Bu Eli ya? Kalau Bu Desi sudah magang kemarin, insyaallah banyak sudah ilmunya. Ada lagi? Kemungkinan kemarin ini sudah dibuka Ibu ya. Iya. Maksudnya padahal di situ kan ada pertanyaan dari Pak Taufik saat ujian ini anu dah sebagian dibuka sudah rahasia-rahasianya pertanyaan. Yang nggak dengarkan nggak tahu. Iya. Misalnya pagi hari hujan gimana Mas? Pakai payung. Maksud tanduran tadi payung Duh, kabeh. enggak kan gini, tadi kan bisa polinasi. Kan iya. Pak? Salinan. Yang lain Bisa ada polinasi apa tidak? Polinasi. Yang polinasi angkat tangan. Yang Enggak hujan deras. yang tidak. Kalau hujannya deras harus pakai Payung iya, Pak. Payung, pakai payung. kenapa misalnya kalau nggak dipolinasi akibatnya? Gimana Pak? Kalau misalnya diputuskan hujan nggak polinasi misalnya, Jadi OP. jadi OP apa Mas? Eman, iya. Karena kita kan orientasinya juga ada bisnisnya ya. Kalau sampean hujan, oh udah sama polinasi wes, dibiarkan, udah hilang gitu ya. Ada teknis kan, bisa ditutupi pakai payung. Ininya bunganya, kalau orangnya biar nggak apa-apa. Kalau sampean polinasi sampean yang payungan ini nggak dipayungi ya percuma. Percuma. Sama saja. Basah, Bohongnya dikawin. iya.